Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan video kali ini saya sudah kedatangan paket kembali, yaitu kiriman dari Om Marsal dari Pagar Alam, Sumatera Utara. Dan ini juga atas permintaan beliau agar paket kirimannya ini dibuatkan video untuk di YouTube-nya. Jadi untuk kiriman ini adalah kiriman modul emission control. Langsung saja saya unboxing terlebih dahulu untuk paket kirimannya. Kalau tidak salah ini modulnya ini adalah modul 5K ya, yang dipasang di mobil Kijang Grand 7K. Karena memang untuk Kijang Grand walaupun yang sudah 1800 cc tetapi dia masih menggunakan modul 5K, karena untuk modul 7K itu hanya digunakan di mobil yang Kijang kapsul saja ya. Jadi walaupun mesinnya 1800 tetapi untuk modulnya ini masih menggunakan modul 5K. Oke, kita unboxing saja untuk paket kirimannya. Di sini untuk paket kirimannya adalah untuk modul beserta switchnya seperti ini. Oke, yang termudah dulu saya akan coba cek terlebih dahulu untuk vakum switchnya. Oke, langsung kita persiapkan untuk alat ukur dan menggunakan multitester. Untuk multitester di sini saya set dikali 10 saja. Oke, kita coba kalibrasi. Oke, dia terhubung. Kita coba hubungkan kedua pin vacuum switch, apakah dia bisa terhubung. Oke, di sini bisa kita lihat. Di sini saya sudah hubungkan, tetapi vacuum switch dia tidak bisa bergerak naik. Yang artinya sudah dipastikan bahwa si vacuum switch ini tidak berfungsi dengan normal. Jadi harus dilakukan perbaikan, karena normalnya saat kita ukur, saat kita hubungkan seperti ini, vacuum switch harus bergerak on ke sini ya. Artinya dia tersambung, tetapi di sini tidak tersambung. Nah, seperti itu ya. Harusnya di seperti ini. Nah, dia terhubung seperti itu. Jadi untuk vacuum switch ini sudah pasti, saya pastikan 100% bermasalah, harus dilakukan perbaikan. Oke, selanjutnya kita coba cek terlebih dahulu untuk dalaman komponen modul emission controlnya, apakah ada komponen mencurigakan, entah itu kebakar ataupun yang lain. Oke, di sini sudah terlepas seperti ini. Kalau dilihat dari PCB bagian belakang ini masih bagus, belum pernah dilakukan perbaikan karena masih utuh seperti awal ataupun seperti bawaannya. Tapi untuk di sini, untuk komponen juga di sini tidak diketemukan bermasalah, dan saya juga tidak mengetahui si modul ini apakah memang tidak bisa stasioner ataupun bagaimana. Biar lebih yakin, saya akan coba tes langsung di mobil untuk membuktikan apakah kerusakan yang ada di mobil ini. Jika memang ada kerusakan, nanti tinggal kita perbaiki. Tetapi jika memang ini tidak ada masalah, berarti memang kerusakan hanya di bagian vacuum switch ini saja, seperti itu. Jadi saya akan coba tes terlebih dahulu untuk si modul ini langsung ke mobil. Oke, langsung saja kita tes langsung di mobil untuk mengetahui kerusakannya, apakah memang modulnya juga bermasalah atau hanya memang kerusakan di bagian vacuum switch tadi ya. Oke, saya pasang terlebih dahulu. Saya lepas soket di mobil saya. Oke, soket sudah terlepas, kita pasang ke modul kirimannya. Oke, modul sudah terpasang, kita coba nyalakan mobil. Oh, ternyata mobil bisa langsam ya, ataupun bisa stasioner. Kita coba tes saja langsung. Ya, memang mobil bisa stasioner, ditandai dengan bohlam yang saya pasang di kabel solenoid. Ini menyala ya. Saya akan coba gas, lalu saya akan coba lepas gas.
modul ini insya Allah berfungsi dengan normal, hanya memang permasalahan ada di bagian vacuum switch saja. Oke, saya akan lepas dulu, langsung kita lakukan pengerjaan di bagian vacuum switchnya. Setelah kita tes langsung di mobil, tadi kita saksikan bersama ya bahwa memang modul ini bisa stasioner, dan lampu yang kita pasang di kabel solenoid juga bisa on off, yang artinya untuk si modul ini tidak bermasalah seperti itu. Nah, berarti kerusakannya ini hanya di vacuum switch, karena jika vacuum switch ini kerusakan seperti tadi kita ukur di sini tidak nyambung, ini akan mengakibatkan mobil yang menjadi ngayun ya, ataupun RPM naik turun di kisaran RPM 2000. Jadi kalau dipakai jalan itu dia akan nyendat-nyendat ya, nyendat-nyendat seperti kekurangan bahan bakar, bukan seperti memang kekurangan bahan bakar ya, karena jika ini tidak aktif ini akan membuat si vakum, maksudnya si solenoid karburator ini off terus saat di RPM di atas 2000, yang mengakibatkan kekurangan suplai bahan bakar sehingga mengakibatkan mobil menjadi nyendat-nyendat seperti itu. Itu akibat dari vacuum switch ini yang bermasalah. Jadi walaupun si modul ini tidak bermasalah, jika si vacuum switch ini bermasalah, ini akan membuat mobil menjadi nyendat-nyendat seperti itu. Jadi akan saya bongkar terlebih dahulu seperti biasa. Kita lepas untuk kelingan di sekelilingnya, baru kita bisa melakukan pembongkaran untuk bagian vacuum switchnya. Ini akan saya kerjakan dulu. Kalau sudah terlepas semua untuk kancingannya, baru saya akan coba tunjukkan hasil di dalamnya seperti itu apa ya. Untuk kancingan di sini sudah terlepas semua ya. Ini sudah tinggal kita memisahkan saja. Jadi harap perhatikan saat kita melepas kancingannya itu, pastikan semuanya sudah benar-benar bersih agar bodinya ini tidak rusak ataupun pecah, karena banyak sekali yang mencoba menservis tetapi untuk kancingannya tidak dibersihkan secara maksimal, yang mengakibatkan saat kita melepasnya itu bodi plastik menjadi pecah. Kalau ini sudah terlepas semua, tinggal kita mencongkel saja pelan-pelan ya. Untuk bagian belakang dan depannya kita lakukan bergantian agar dia bisa keluar. Nah, sebenarnya ini sudah bisa keluar ya. Saat kita congkel, kita coba tarik saja. Oke, bisa dilihat bersama. Ini penampakan dalam vacuum switchnya. Sangat berkarat. Inilah yang mengakibatkan si vacuum switch tidak bisa terkoneksi dengan baik ya. Ini terkoneksinya, dia terganggu, koneksinya terganggu karena memang sangat berkarat. Nah, kita coba lepaskan, karena untuk yang membuat koneksinya ini adalah pernya ini ya, tetapi untuk per ini dia sudah sangat berkarat ya, sudah pasti tidak bisa terkoneksi dengan baik. Ini biasanya karena termasuk kemasukan air ya. Nah, seperti ini. Ini semuanya akan saya coba bersihkan terlebih dahulu, mulai dari kerat-keratnya. Selanjutnya jika sudah bersih, akan saya lakukan perakitan ulang. Nanti akan saya tunjukkan hasil perbaikannya seperti itu ya. Untuk komponen-komponen dalamnya, ini sudah saya bersihkan semua dari karat-karat yang tadi sangat tebal ya. Sekarang sudah bersih. Nah, ini tinggal saya lakukan perakitan ulang. Setelah saya rakit ulang, nanti akan saya coba tunjukkan hasil perbaikannya. Jadi ini akan saya rakit ulang terlebih dahulu ya. Untuk vacuum switch di sini sudah saya lakukan perakitan ulang, dan untuk kuncian yang di sini yang sudah dibuang ini sudah saya tambahkan kuncian ulang. Jadi insya Allah sudah tidak bisa lepas lagi ya jika sudah kita tambahkan kuncian lagi. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan kembali setelah saya lakukan pembongkaran dan perbaikan untuk vacuum switchnya. Sekarang kita coba ukur apakah dia sudah bisa terkonek ya, karena memang sebelumnya tidak bisa terkonek saat kita ukur. Oke, coba dulu testernya. Oke, tester terhubung. Sekarang kita coba tempelkan ke dua pin ini, ke pin soketnya seperti ini ya. Oke, ternyata alhamdulillah ya, sekarang sudah bisa terkoneksi. Nah, oke, sudah bisa terkoneksi. Nah, sekarang untuk memastikan apakah
si vacuum switch ini sudah bekerja dengan normal, artinya bisa on off, tidak terjadi kebocoran. Kita pasang selang seperti ini, lalu selangnya ini nanti saya akan coba hisap. Oke, kita pasang pin multitester di sini, kita hisap. Oke, bisa kita lihat bersama saat saya hisap si jarum bisa kembali ke sini, yang artinya dia bisa off, dan saya tahan di sini, dia tetap di sini ya, yang artinya tidak terjadi kebocoran untuk vacuum switchnya. Jadi ini insya Allah meskipun tidak saya tes langsung di mobil, untuk vacuum switch ini sudah berfungsi dengan normal. Jadi tidak perlu kita tes di mobil ya, karena untuk vacuum switch ini sudah berfungsi dengan normal walaupun tidak tes di mobil, karena sudah insya Allah jika kita lakukan pengetesan seperti ini, untuk vacuum switch ini sudah berfungsi dengan normal. Dan untuk modulnya juga kemarin sudah kita lihat bersama saat saya tes di mobil, memang untuk si modulnya ini tidak bermasalah. Jadi memang untuk permasalahan hanya ada di vacuum switch ini. Jika vacuum switch ini bermasalah, otomatis sistem kerja emission control itu tidak akan berfungsi dengan normal, karena si vacuum switch ini tidak bisa memberi perintah ke modul ini, sehingga membuat si solenoid karburator ini akan off terus saat kita gas di atas RPM 2000, yang mengakibatkan kekurangan suplai bahan bakar. Akibatnya mobil menjadi ngayun-ngayun ataupun RPM naik turun, karena pada sejatinya untuk bukaan solenoid itu dia hanya menutup saat kita melepas gas saja. Jadi walaupun di RPM berapapun, si solenoid itu tetap membuka aliran bahan bakar yang dari sepuir stasioner ya. Jadi sepuir stasioner itu tetap menyuplai bahan bakar baik di RPM rendah ataupun sampai ke RPM berapapun, itu dia tetap membuka dan hanya menutup sesaat saat kita melepas gas. Jadi pastikan untuk vacuum switch dan modul motion control itu semuanya berfungsi dengan normal, karena semua beriringan bekerja bersama ya. Jadi insya Allah jika semua ini sudah bekerja dengan normal, untuk sistem emission controlnya pun akan bekerja dengan normal, tidak menimbulkan gejala berebet ataupun RPM ngayun-ngayun di kisaran RPM 2000. Mungkin itu saja, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.